Usai menerima abolisi dari Presiden RI yang menghapus semua tuntutan hukum terhadap dirinya, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong kini mengambil langkah luar biasa untuk menyorot proses peradilan yang dijalaninya. Melalui kuasa hukumnya, Ari Yusuf Amir, Lembong secara resmi mengajukan laporan ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menilai Majelis Hakim yang mengadili kasus dugaan korupsi impor gula sudah melanggar kaidah etik dan profesionalisme. Pelaporan dilakukan bukan sebagai upaya menolak putusan pengadilan, melainkan sebagai bentuk perjuangan agar mekanisme hukum berjalan adil, transparan, dan juga bebas dari politisasi. Perjalanan hukum kasus Lembong berawal pada Oktober 2024 ketika Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka atas dugaan korupsi izin impor gula pada periode 2015 hingga 2016. Dan setelah menjalani persidangan intensif dengan lebih dari 90 saksi, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Lembong dengan 4 tahun 6 bulan penjara dan juga denda sebesar 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Hal ini mengklaim terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan negara dirugikan. Lembong sendiri membantah dengan tegas niat jahat atau mens rea dan timnya pun mengajukan banding pada 22 Juli yang lalu di tengah kritik terhadap pertimbangan hukum yang dianggap bias. Kemudian secara mendadak situasi berubah ketika Presiden Prabowo melalui surat keputusan Presiden di tanggal 30 Juli mengajukan abolisi untuk atas nama Lembong yang disetujui secara langsung oleh DPR pada 31 Juli. Dan dalam waktu kurang dari 24 jam setelah persetujuan DPR, keputusan Presiden pun dikeluarkan dan seluruh proses hukum terhadap Lembong dihentikan efektif, membuatnya bebas tanpa syarat. Menkum Supratman Andi Aktas menegaskan bahwa abolisi menghapus segala akibat hukum putusan pengadilan, termasuk juga proses banding atau eksekusi hukuman. Namun, meski bebas dari tekanan pidana, kekhawatiran atas prosedur persidangan tetap hidup di ruang publik. Kuasa hukum Lembong menyampaikan bahwa laporannya tidak menyasar hasil vonis, namun menyoroti keseriusan integritas hakim. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Tom Lembong dan Pak Ari Yusuf Amir setelah keluar dari rutan Cipinang, bahwasanya ia tidak ingin bahwa bebasnya dia itu adalah akhir dari perjuangan perbaikan sistem hukum di Indonesia. Dia ingin ada evaluasi, dia ingin ada koreksi. Agar apa? Agar keadilan dan kebenaran dalam proses penegakan hukum di Indonesia ini bisa dirasakan oleh semuanya. Jadi Pak Tom ini tidak semata-mata setelah dia bebas ya udah kita selesai, enggak. Dia komitmen dengan perjuangannya, ada yang harus dikoreksi, ada yang harus dievaluasi. Tentu semangat ini adalah semangat untuk memperbaiki sistem hukum, karena bisa saja siapapun mendapat perlakuan seperti dirinya selama 9 bulan kemarin gitu kan. Nah tentu walaupun demikian beliau tentu berterima kasih atas diterbitkannya abolisi itu ya. Abolisi ini kan itu hak prerogatif presiden. Dan itu hak konstitusional presiden yang penerbitannya itu telah dikonsultasikan, telah dikomunikasikan kepada majelis, kepada Dewan Permusyawaratan Rakyat ya, ke DPR ya. Artinya apa? Artinya itu sudah melalui suatu proses panjang yang tentunya tidak mudah ya, dan beliau sangat mengapresiasi hal itu. Namun ada konsentrasi beliau karena masyarakat selalu mendukung dan mensupport serta mengawal baik dari teman-teman media dan masyarakat Indonesia terhadap kasusnya, dia ingin bergantian lah. Dia ingin mewujudkan janji-janjinya bahwasanya proses penegakan, proses evaluasi atau koreksi atas penegakan hukum terhadap dirinya itu dilakukan. Jadi ke depan sistem hukum kita semakin baik, aparat penegak hukum kita dalam proses penegakan hukum makin baik, agar tidak ada lagi orang yang merasakan atau mengalami seperti dirinya dituduh melakukan tindak pidana korupsi sampai vonis. Kita semua mengetahui tidak ada niat jahat dan tidak ada penerimaan dana dan tidak ada niat jahat yang melatar belakangi penerimaan uang terhadap para swasta. Secara garis besar itu. Oke, Pak, ini kan kemarin sudah melaporkan juga sebelumnya ke MA, tapi di sini membawa lampiran terbaru apa, kemudian hakim mana yang paling menurut tim kuasa hukum ini membawa presiden terhadap Pak Tom yang buruk?
Jadi gini, seluruh majelis hakim yang memutus perkara Pak Tom ini karena tidak ada dissenting di situ adalah kita laporkan semuanya tentu. Namun yang menjadi catatan adalah ada salah satu hakim anggota ya yang menurut kami selama proses persidangan itu tidak mengedepankan presumption of innocent ya. Dia tidak mengedepankan asas itu tapi mengedepankan asas presumption of guilty. Jadi Pak Tom ini seolah-olah memang orang yang udah bersalah, tinggal dicari aja alat buktinya. Padahal tidak boleh seperti itu proses peradilan gitu kan. Nah ini kita lihat dari apa? Dari cara menggiring suatu kesimpulan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di pengadilan. Terlebih lagi pada saat dikatakan bahwasanya Pak Tom Lembong itu mengedepankan ekonomi kapitalis, ya kan? Itu beliau yang membacakan kan pertimbangannya kan. Di sisi lain juga dari pertimbangan itu dia tidak melihat bahwa yang melaksanakan penugasan ini adalah koperasi. Ya, apakah koperasi ini adalah simbol atau cerminan dari pelaksanaan ekonomi kapitalis? Ini kan kita sangat sayangkan bagaimana koperasi yang sudah membantu proses distribusi gula ke pelosok daerah, ke pelosok negeri. Loh, Indonesia ini kan luas. Itu dikatakan sebagai cermin daripada ekonomi kapitalis. Nah, terakhir yang kita lihat ya, Pak Jokowi selaku presiden saat itu akhirnya mengakui, tapi pengakuan ini setelah diberikan abolisi, ya. Ini kan baru mengakui ya itu memang perintah Pak Presiden. Nah ini patut diduga gitu loh bahwa proses penegakan hukum terhadap Pak Tom Lembong ini ada cacatnya dan perlu dikoreksi. Karena apa? Kenapa nggak dari awal Pak Jokowi dimintai keterangan baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan saksi di pengadilan? Gitu. Nah ini yang proses-proses seperti ini yang tidak diharapkan oleh Pak Tom menimpa seluruh masyarakat. Jadi jangan sampai salah tangkap, Pak Tom tidak dalam rangka menyerang majelis, menyerang institusi Mahkamah Agung, institusi kejaksaan atau institusi pengawas atau penegak hukum lainnya, tidak dalam rangka itu, tapi dia dalam rangka ini perbaikan evaluasi agar tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang mengalami seperti dirinya. Ya, ini harus diluruskan ini semangat ini dan dia penuhi janjinya. Tadi juga kita sempat bertemu sebentar sama beliau. Oke, kita lanjutkan perjuangan untuk proses koreksi yang sudah berjalan sesuai janji saya terhadap masyarakat. Jangan lupa subscribe ya.